Selamat malam dan salam sejahtera Bu Ira dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Fanya Victoria Setiadi dari kelas 9D nomor absen 25. Dan kali ini saya akan menyampaikan argumen pro dengan tema merokok mengakibatkan kualitas anak bangsa menurun. Yang pertama, kerusakan kesehatan fisik. Rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya, termasuk nikotin, tar, dan juga karbon monoksida. Remaja yang merokok berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, paru-paru, dan kanker di usia muda. Bagaimana anak bangsa bisa produktif jika masa mudanya sudah digerogoti penyakit? Kemudian, nikotin mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan kecanduan, dan juga mengganggu konsentrasi serta daya ingat. Anak muda yang merokok cenderung mengalami penurunan prestasi akademik. Merokok bisa menjadi gerbang menuju perilaku negatif lainnya, seperti alkohol dan juga narkoba. Kementerian Kesehatan Indonesia mengungkapkan bahwa dari total 70 juta perokok aktif di Indonesia, sekitar 7,4% merupakan anak dan remaja berusia 10 hingga 18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sejumlah besar anak bangsa sudah terpapar rokok sejak dini, yang menjadi perhatian serius untuk kesehatan dan perkembangan mereka. Studi lapangan yang melibatkan berbagai wilayah di Indonesia menemukan bahwa nilai rata-rata remaja perokok bisa turun sekitar 15 hingga 20% dibandingkan dengan remaja yang tidak merokok. Penurunan ini diatribusikan pada gangguan pada fungsi otak yang mengakibatkan kesulitan dalam berkonsentrasi dan juga motivasi dalam belajar. Beberapa penelitian mendukung mengindikasikan bahwa sekitar 20% anak dan remaja yang aktif merokok menunjukkan penurunan dalam beberapa indikator karakter. Misalnya rasa tanggung jawab ketika etika kerja bila dibandingkan dengan kelompok non-perokok. Paparan nikotin pada remaja berisiko mengganggu perkembangan otak, menurunkan konsentrasi, serta berkontribusi pada penurunan prestasi akademik dan terbentuknya pola perilaku negatif. Penelitian interdisipliner yang menggabungkan data dari sektor kesehatan dan psikososial menunjukkan bahwa sekitar 20% remaja perokok mengalami penurunan dalam hal disiplin, tanggung jawab, dan juga etika kerja. Kemudian ada penelitian dari Dr. Pandang Teddy Adrianto, MSc SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam dari Universitas Gadjah Mada. Dia meneliti semakin dini seorang mulai merokok, maka semakin sulit untuk berhenti. Jadi semakin dini seorang merokok itu, maka semakin sulit dia untuk berhenti. Kecanduan rokok dapat menjadi pintu gerbang untuk mencoba narkoba jenis lainnya. Selain itu, paparan nikotin pada anak dapat menyebabkan gangguan kecerdasan, tingkah laku, dan konsentrasi karena kerusakan pada korteks cerebri, lapisan terluar otak besar. Bagian ini memiliki peran penting dalam mengingat, bernalar, dan memecahkan masalah. Maka dari itu, jika merokok, kemudian korteks cerebri lapisan terluar otak besar itu rusak, itu akan mengganggu daya ingat, bernalar, dan juga berpikir untuk memecahkan masalah. Walaupun ada klaim manfaat jangka pendek, dampak negatif jangka panjang jauh lebih besar. Efek stimulasi atau relaksasi sementara tidak sebanding dengan kerusakan pada otak, penurunan konsentrasi, risiko penyakit kronis, dan penurunan prestasi akademik. Stres bisa diatasi dengan olahraga, meditasi, atau hobi. Bukanlah hanya saja merokok bisa menurunkan stres, namun kita juga bisa menurunkan stres dengan hal-hal yang lebih baik seperti olahraga, meditasi, atau hobi. Maka dari itu, edukasi dini itu diperlukan. Maka dari itu, kita sebagai anak bangsa harus dapat meningkatkan kualitas diri kita dengan menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang lebih positif dan meningkatkan kualitas diri kita dibandingkan dengan menggunakan waktu kita untuk merokok. Karena merokok itu dapat berdampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik untuk kesehatan fisik kita dan kesehatan mental. Maka dari itu, hindari rokok
Dan juga fokuslah pada hal-hal yang positif dan tingkatkan kualitas diri kita sebagai anak bangsa untuk dapat memajukan anak bangsa. Terima kasih.